La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai, para ulama, para habaib yang kita muliakan, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Tepuk tangan untuk Presiden tercinta. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ibu Presiden yang kelima, Ibunda Megawati Soekarno Putri. Yang saya muliakan para pimpinan lembaga negara. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa datang Ketua MPR RI Pak Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI yang baru masih kinyis-kinyis Pak Ade Komarudin, saya taunya Akom gitu aja. Yang saya hormati Pak Irman Gusman, Ketua DPD, sahabat setia kita. DPD kita bahas tapi jangan khawatir. Yang kita hormati para menteri kabinet kerja, banyak sekali, terutama para Menko. Ini ada Menko Polhukam. Kalau nggak datang saya laporkan Gus Dur juga ini. Temannya Gus Dur soalnya. Para menteri yang hadir, Pak Cahyokumolo, luar biasa, terima kasih Pak Mendagri. Semua anggota DPR favoritnya Pak Cahyokumolo. Janganlah dibuat menderita teman-teman DPR ini. Kalau mau jujur Pak Presiden, Pak Mendagri, pertanyaan terbesar, siapa yang paling menderita hari ini? Ya DPRD itu. Kemana-mana ongkosnya cekak, tapi taunya rakyat duitnya banyak itu. Jadi semua curiga, tapi nyatanya ongkosnya cekak. Jadi mispersepsi, betul nggak? Wah, kenceng banget. Membuktikan kenyataan pahit. Utang pemilu belum tersaur, utang baru sudah datang. Makanya tadi saya lihat Pak Cahyokumolo datang itu yang paling berbinar-binar DPRD. Para menteri, Pak Pramono Anung, banyak sekali yang hadir, semua tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kepala Kantor Kepresidenan Pak Teten Mas Duki sudah menjadi pejabat hormat. Dulu kawan NGO. Ya jangan lupa nyapa kita lah. Para menteri-menteri yang lain, ada menteri yang kader PKB, Pak Nasir, Pak Hanif, Pak Marwan Jafar, Pak Imam Nahrawi. Pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir yang saya muliakan. Para tamu-tamu terhormat yang luar biasa malam ini di luar dugaan. Hadir semuanya lengkap selain Ibu Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan, juga abang kita tercinta Pak Surya Paloh. Terima kasih juga Pak Jenderal Wiranto Ketua Umum Hanura. Juga ada Sekjen P3, Ketua P3, juga tidak kalah penting lagi Sekjen Gerindra, sahabat dekat saya, sama-sama Komisi 1. Pak Muzani, terima kasih. Salam Pak Prabowo, mari kita bareng-bareng lagi. Kebahagiaan yang luar biasa, sahabat, teman dekat, mantan teman DPR lama tapi pernah keluar masuk lagi. Anak bos saya dulu, Pak Ibas. Ini pernah keluar DPR, masuk lagi, mengundurkan diri, masuk lagi, luar biasa Pak Ibas. Suara PKB di sana digerus. Di mana? Pacitan.
Nggak kebagian Pak Ibas. Oh, hadir juga Pak Agung Laksono, Ketua Umum Golkar. Pak Agung Laksono yang saya hormati, karena Pak Ical nggak datang, ya Pak Agung Ketua Umum lah. Salahnya nggak datang kan gitu. Mas Roma Hurmuzi, Ketua Umum P3 yang mendegradasikan diri, katanya mau sekjen katanya. Jangan cepet-cepet diumumkan, Ketua Umum dulu lah. Kemudian Pak Sekjen PDI Perjuangan dan teman-teman partai-partai politik. Ada Sekjen Nasdem, juga Sekjen PAN, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali atas kehadiran dan penghormatan yang luar biasa bagi kami. Sungguh penghormatan dan rasa terima kasih. Tepuk tangan semua teman-teman untuk para tamu terhormat kita, terutama kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi yang menyempatkan hadir pada malam hari ini. Hadirin hadirat sekalian, oh iya saya lupa, Masya Allah, Ketua Umum PKB Pak Alwi Shihab. Saya hanya penggantinya saja. Pak Alwi Shihab ini Ketua Umum yang sangat kita hormati dan kita cintai. Hadirin hadirat sekalian, teman-teman dari berbagai daerah di seluruh tanah air, terutama para pimpinan-pimpinan daerah, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tepuk tangan untuk gubernur, wakil gubernur, dan bupati-bupati yang terpilih. Selamat. Juga terima kasih kepada teman-teman PAC yang ada di atas semuanya, Jabodetabek. PAC, Pak Presiden, PAC ini ngotot supaya dihadirkan, katanya pingin ketemu lebih dekat dengan Presiden. Lama minta, ya tapi terpaksa nggak usah salaman, dada saja sudah. Lama pingin ketemu Pak Presiden, katanya ketemunya waktu pemilu legislatif dan pemilu presiden yang lalu. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebahagiaan dan rasa syukur yang luar biasa atas terselenggaranya musyawarah kerja nasional PKB tahun ini sebagai bagian dari kewajiban sekaligus keinginan untuk menjawab berbagai kebutuhan organisasi hari ini dan ke depan. Sekaligus saya ingin menyapa seluruh kader PKB di seluruh Indonesia dengan salam cinta kebersamaan, bahwa saya Ketua Umum beserta seluruh pengurus tetap cinta dan setia untuk terus menjalankan amanat yang Anda berikan kepada kami untuk kita teruskan dalam perjuangan organisasi ini. Para hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, para kader yang tulus itulah keunggulan yang menjadi kekuatan kita, yang akan terus menjadi modal perjuangan kita dan akan kita rumuskan berbagai langkah-langkah untuk tidak pernah terputus dengan cita-cita dan semangat para pendukung kita. Bapak Presiden yang saya muliakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, dengan penuh kebanggaan itulah saya beserta seluruh jajaran menggelar Forum Musyawarah Kerja Nasional PKB tahun ini. Tentu saja kebahagiaan ini menjadi sangat lengkap atas dukungan dari semua, termasuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin sekalian. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keberkahan bagi perjuangan pemimpin-pemimpin bangsa. Para kader yang hadir hari ini adalah pemimpin-pemimpin bangsa. Kita doakan semuanya kuat, sehat, dan lancar dalam menjalankan amanah yang diembannya. Amin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Nabi besar kita yang ketika hendak wafat dan dicabut nyawanya, hanya tiga kata yang keluar dari mulut Nabi: ummati, ummati, ummati. Rakyatku, rakyatku, rakyatku. Sebelum meninggal dan ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini bermakna sangat penting bagi kita semua dan mengajak setiap kita semua, terutama para pemimpin, untuk terus memegang dan menjadikan panduan apa yang telah dibariskan oleh junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Presiden beserta hadirin, terutama teman-teman para peserta Mukernas yang saya cintai. Seperti tulisan di belakang saya ini, tadi sudah ditayangkan, ada tema besar dalam musyawarah kerja nasional ini Bapak Presiden, yaitu Holopis Kuntul Baris, menangkan rakyat dalam persaingan global. Tema ini menjadi bagian dari diskusi teman-teman sekretaris OC, Steering Committee dan Organizing Committee, di mana persaingan global ini menjadi sangat penting untuk kita hadirkan dengan spirit utamanya adalah memenangkan rakyat dalam persaingan global. Diawali dengan semangat Holopis Kuntul Baris, yang secara filosofi bisa kita pahami sebagai sebuah mantra yang mampu merasuk ke dalam jiwa dan menjelma menjadi energi dahsyat untuk menghadapi berbagai persoalan secara bersama-sama. Sehingga sesulit apapun persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita bisa kita selesaikan secara bersama-sama dan dengan mudah dan lancar. Dalam peribahasa Jawa, Holopis Kuntul Baris memiliki makna yang mendalam, yakni saeko sakproyo, bebarengan merantasi gawe atau bekerja dengan cara bergotong royong untuk satu tujuan mulia demi kemaslahatan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Tapi ini bukan sekedar sebuah slogan atau tema kosong. Ini adalah niat dan tekad serta ghirrah perjuangan PKB. Bapak Presiden, di malam yang insya Allah penuh berkah pada kesempatan ini, insya Allah kita semua berkumpul dan bertekad untuk semakin berbulat tekad, bukan saja bersama Bapak Presiden beserta seluruh pemerintah, kita juga akan berusaha sekuat tenaga memenangkan rakyat di hadapan tantangan masyarakat global yang penuh liku dan duri. Tetapi juga kita akan terus berusaha dengan semangat Holopis Kuntul Baris. Kita singkirkan titik pecah di antara bangsa kita. Kita kumpulkan titik temu. Kita sudahi perseteruan. Kita hentikan saling cemooh. Kita bergandeng tangan dengan semangat Holopis Kuntul Baris sebagai bagian dari menyatunya keberbedaan dan keberbagian, apalagi sekedar friksi salah paham. Kalau sudah bicara Holopis Kuntul Baris, perbedaan apapun, sekeras apapun persaingan akan kita hentikan demi satu langkah bagi Holopis Kuntul Baris. Itulah semangat yang disusun oleh teman-teman. Secara filosofi, Bung Karno juga berkali-kali berpidato dalam masa penjajahan dulu. Holopis Kuntul Baris, kancut taliwondo, Amerika disetrika, Inggris dilinggis. Nah, itu dulu Bung Karno. Kira-kira sekarang itu gini, Holopis Kuntul Baris, plonga-plongo disetrika, pringas-pringis dilinggis, kira-kira gitulah. Jadi ayo serius untuk bersama-sama mengatasi kondisi global yang pahit dan berliku itu. Maaf Bapak Presiden, karena banyak itu di belakang Bapak ini DPR yang kadang-kadang kalau semangat kumpul semangat, kalau pulang beringas-beringis. Kalau kumpul kayak ya kalau sampai di rumah kelepak. Bapak Presiden, para tamu terhormat kami, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Suka atau tidak suka,
Persaingan global adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Akibat kemajuan teknologi di berbagai bidang, dunia semakin mendekat dan mengkeret menjadi satu keadaan yang mengecil, menjadi sebuah perkampungan besar saja. Bahkan batas-batas fisik dan geografis yang kita kenali di masa lalu kini sudah semakin sirna. Di dalamnya persaingan berjalan ketat dan kerap kali jahat. Sahabat-sahabat, persaingan global sangat ketat dan kerap kali jahat. Mereka yang tak siap dalam persaingan global harus rela menjadi pecundang. Kemenangan hanya dimiliki mereka yang siap dan terus untuk memperkuat diri. Inilah situasi persaingan global yang tidak bisa kita hindarkan. Lalu pertanyaannya teman-teman semua, para kader, para pecinta PKB di seluruh Indonesia, di manakah posisi kita dalam peta persaingan global saat ini? Saya kembali mengingatkan kepada para pengurus, kepada para kader PKB serta warga Nahdliyin dan Nahdliyat, bahwa daya saing kita masih perlu terus untuk ditingkatkan. Nahdliyin dan Nahdliyat kita masih memiliki beban masalah yang berat, seperti yang diingatkan berbagai apa yang disebut indikator daya saing. World Economic Forum merilis indeks daya saing global 2015-2016. Mereka menggunakan 12 parameter daya saing yang terdiri dari institusi, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan, pendidikan tinggi dan pelatihan, serta berbagai keadaan pasar kita yang efisien atau tidak, pekerja kita yang efisien atau tidak, perkembangan keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi menjadi ukuran-ukuran kemampuan kita bersaing. Sahabat-sahabat semua, di antara seluruh negara di dunia, Swiss, Singapura, Amerika Serikat mendapatkan ranking yang tertinggi pertama, baru kedua dan ketiga dan seterusnya. Indonesia, mohon maaf, bukan berarti membuka keadaan yang pahit, tapi harus disadari oleh seluruh warga Nahdliyin dan PKB bahwa posisi kita masih di posisi 37. Yang lebih tragis lagi, di kawasan Asia kita masih di bawah Malaysia, Thailand, yang pada posisi ke 32 Thailand. Saudara-saudara, para kader harus memahami betul bagaimana dari sisi kualitas sumber daya manusia sebagai unsur penting pembentuk daya saing global. Dari 188 negara yang diteliti oleh UNDP, indeks pembangunan manusia Indonesia berada di urutan ke 110. Di kawasan ASEAN, nilai IPM Indonesia masih berada di Malaysia yang sudah mencapai 77,3. Peringkat Indonesia di ASEAN di posisi kelima, Malaysia di posisi ketiga, dan yang paling atas masih Singapura. Jangan ngomong-ngomong internal, masih di bawah Malaysia dan Singapura. Meskipun Indonesia masih lebih baik, ya lebih baik daripada Vietnam dan Kamboja. Peringkat ini sejajar dengan kondisi negara-negara lain yang masih usianya 25 tahun. Indonesia juga tertinggal dari beberapa negara kecil yang sebetulnya tidak memiliki potensi apapun. Inilah tantangan kita semua. Baik indikator-indikator itu, tidak hanya itu, indikator kesejahteraan juga masih menjadi kendala posisi daya saing kita. Bapak Presiden yang saya muliakan, hadirin yang berbahagia, melalui tema inilah kita ingin
PKB beserta seluruh kekuatan bangsa berpartisipasi total, bukan hanya pemerintah tetapi seluruh elemen bangsa termasuk kader PKB berbuat semua langkah dilakukan, yang penting daya saing kita naik. Itulah yang disebut sebagai daya juang yang tahu tantangannya. Soalnya kader PKB, Pak Presiden, tahunya globalisasi, tapi apa yang sesungguhnya dari terjadi globalisasi itu menjadi kenyataan yang harus diatasi. Di sisi yang lain, hadirin-hadirat sekalian, kita masih juga memiliki posisi yang agak harus terus kita genjot agar daya saing kita tinggi, yaitu tingkat kemiskinan kita masih berada di angka 11,13% atau sebesar 28,5 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka kita juga masih tinggi, yaitu bercokol di tingkat 6,18% atau sebesar 7,56 juta orang. Selain itu, Indonesia mengalami permasalahan ketimpangan. Ini yang tadi menjadi bahan pembicaraan kita dengan para teman-teman yang kebetulan jadi menteri. Ketimpangan sosial ini menjadi ancaman terdekat yang bukan saja harus diatasi pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat juga harus mengantisipasi dengan baik. Rasio Gini kita sudah mulai memasuki lampu kuning karena berada di angka 0,412. Angka tersebut setidaknya bahwa proses pembangunan masih dinikmati oleh sekelompok orang saja, tidak dinikmati secara keseluruhan dan merata. Dengan kata lain, Indonesia masih harus bekerja keras mengejar kesejahteraan bersama, yang antisipasinya adalah pemerintah terus menggerakkan seluruh pembangunan ekonomi, masyarakat mengantisipasi dengan sebaik-baiknya tidak terjadi masalah atas kesenjangan itu. Bapak Presiden, di PKB itu ada rumusan hadis Nabi, 4 masalah bangsa bisa diatasi apabila 4 ini dilaksanakan. Yang pertama, ilmu ulama, ilmunya para ulama. Itu baik ilmu-ilmu para kiai, para ulama maupun cerdik cendekia. Oh ya, maaf lupa ada cerdik cendekia, jadi ingat Pak Jimli, Ketua Umum IJMI. Cerdik cendekia, ulama itu juga menjadi pertama. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, ini partisipasi masyarakat, orang kaya yang dermawan. Tugas kita semua mengingatkan, ayo orang-orang kaya jangan sampai tidak dermawan. Kalau nggak dermawan, indeks Gini kita ini bahaya. Kekayaan bisa hilang gara-gara kesenjangan yang tinggi. Yang ketiga ini yang penting. Yang keempat, yaitu du'aul fukoro, du'aul fukoro, doanya para fukoro, terutama yang di atas-atas itu. Doaul fukoro ini doanya orang-orang miskin. Jadi yang pertama ilmu ulama, yang kedua pemimpin yang adil, yang ketiga orang kaya yang dermawan, yang keempat doa orang-orang yang di atas, doa kaum miskin. Kalau dua yang terakhir ini partisipasi PKB NU, dua yang pertama partisipasi Pak Jokowi dan pemerintah. Yang kedua ini bagaimana caranya yang kaya-kaya dermawan, cuk pelit-pelit banget, rugi, wong pelit itu rugi. Rugi itu nanti kekayaannya bisa hilang gara-gara pelit itu. Itu dermawannya para hartawan. Yang lebih penting lagi adalah doanya kaum mustadafin. Jangan kayak itu, miskin tapi sombong, nggak mau berdoa. Jadi sahabat-sahabat yang masih miskin, Anda punya peran yang paling strategis buat bangsa ini. Ini hadis Nabi. Peran strategis adalah jangan sombong meskipun miskin. Mari kita berdoa terus agar bangsa ini selamat dari ancaman, gangguan, dan musibah apapun. Hadirin hadirat sekalian, berdasarkan data-data tersebut maka kita tidak ada pilihan.
Data tersebut kita gunakan untuk melihat lebih jernih lagi. Sama sekali bukan untuk kita menjadi tidak percaya diri, bukan. Angka-angka itu kita sebut untuk menunjukkan bahwa kita berada di arena persaingan global yang sangat menantang dan sulit, tidak mudah. Kita, segenap keluarga besar PKB, justru berada sepenuhnya untuk terus bekerja dan siap bersama Presiden dan pemerintah untuk mengatasi seluruh peliknya persaingan global yang saya sebut pelik, pahit, jahat, dan ganas. Untuk menjawab tentang itu, bangsa Indonesia harus mampu menaklukkan tantangan itu menjadi pemenang. Kita harus menjadi pemenang, setuju? Kita harus menjadi pemenang. Kita tidak boleh menjadi pecundang dalam persaingan global yang ketat dan kerap kali, saya ulangi lagi, jahat. Bahkan kadang-kadang persaingan global mampu mengadu-adu kita sebagai sesama anak bangsa. Na'udzubillah min dzalik. PKB mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemerintah, terutama pengutamaan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri guna menyiapkan daya saing, terutama dengan mendahulukan wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan dan terlupakan untuk naik. DPRD luar Jawa tadi sempat diskusi Pak dengan beberapa menteri dan mencoba memotret lebih jeli lagi daerah-daerah yang di pinggiran. PKB juga mendukung sepenuhnya tekad membangun Indonesia yang berbasis perbatasan dan pinggiran, termasuk juga andalan Pak Jokowi, Pak Presiden, yaitu pembangunan desa menjadi langkah mendokrak percepatan pembangunan nasional dan daya saing kita. PKB mendukung sepenuhnya pengutamaan pembangunan manusia sebagai dasar bagi kemajuan dan kebangkitan Indonesia, yang tadi tingkat IPM kita yang masih rendah. PKB juga mendukung sepenuhnya agenda reformasi tata kelola pemerintahan serta pemberantasan korupsi yang akan membuat kita semua siap dan kuat memiliki kesiapan menjadi negara yang berdaya saing tinggi. Tentu seluruh pembangunan tersebut harus menempatkan rakyat sebagai subjek dan mengikut sertakan partisipasi secara total. Seluruh keluarga besar PKB berada di masa bersama-sama masyarakat di bawah dan seluruh kekomponen yang ada, insya Allah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semangat untuk memberikan pengabdian dan ketulusan. Bapak Presiden yang saya muliakan, insya Allah PKB akan senantiasa berada di samping Bapak Presiden. Untuk apa? Untuk tidak lagi ragu-ragu menggerakkan, mendorong, mengorganisir seluruh potensi yang kita miliki supaya betul-betul apa yang disebut tantangan yang begitu pelik, jahat, licik, kondisi global yang pahit ini bisa kita atasi secara mudah. Segenap keluarga besar PKB yakin dan percaya bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan mampu serta akan tangguh menghadapi peliknya persaingan global yang ada di mata kita. Kami yakin dan percaya bahwa bangsa besar yang kita cintai ini akan sampai di tujuan yang kita impikan sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Segenap keluarga besar PKB yakin dan percaya Indonesia akan berhasil menaklukkan persaingan global dan menjadi pemenangnya. Kami optimis Pak Presiden, kita sedang menjemput Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara loh Cinawe toto tentrem adil makmur yang unggul dibanding negara-negara yang lainnya. Karena apa? Pak Presiden, pesimisme sudah hilang di dalam tubuh PKB.
Dan kami bersama-sama akan siap. Mari kita hilangkan pesimisme bersama Presiden di seluruh Indonesia. Kita atasi semua tantangan yang kita hadapi. Kita sebagai Indonesia semestinya juga akan terus optimis. Sebab kita adalah bangsa besar yang memiliki modal untuk menang, modal untuk siap menghadapi peliknya persaingan itu.